Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Keberadaan orang tua adalah anugerah bagi anak. Anugerah yang paling besar bagi anak. Kita adalah karena orang tua setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang mengandung kita berbulan-bulan, penuh dengan kesabaran, menahan lelah, sakit, bahkan bertaruh nyawa saat melahirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hamalathu ummuhu kurhahu wa wada'athu kurha. Begitu juga dengan ayah kita yang menafkahi kita, yang mendidik kita, membimbing kita, bertempur setiap hari, berangkat pagi, pulang sore mencari rezeki. Doanya mustajab, doa mereka mustajab, senantiasa menyertai kita di setiap saat, memberkati setiap langkah kita. Fan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'watin mustajabatun la syakka fihinna, da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid. 3 doa mustajab yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang terzalimi, doa orang yang safar, dan doa orang tua. Lalu siapakah orang yang paling berhak dengan kebaikan kita, dengan bakti kita selain orang tua kita? Adakah orang yang lebih baik dari mereka? Tentu tidak ada. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memerintahkan kita di banyak ayat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Begitu juga Rasulullah SAW di dalam banyak hadisnya menjelaskan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, yang semua itu menunjukkan betapa besar hak mereka atas kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak orang tua adalah yang kedua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa fi ayatin ukhra wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, sembahlah aku saja, kata Allah Subhanahu wa taala, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga mengiringi
perintah untuk bersyukur kepadanya dengan perintah berterima kasih kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wali walidayka ilayyal masir." Berterima kasihlah, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perintah berbakti kepada kedua orang tua sebagai wasiat yang artinya benar-benar wajib untuk ditunaikan oleh seorang anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana." Wa fi ayatin ukhra, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Dan telah kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan seandainya kedua orang tua kita non-muslim sekalipun, maka tetap wajib bagi seorang anak berbakti, berakhlak baik kepada mereka di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Apabila kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk berbuat syirik, memaksamu untuk berbuat syirik, memaksamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan engkau taati, namun tetap pergauli mereka di dunia di dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW. Seringkali Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah salat. Fan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qala thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Kemudian apa, wahai Rasulullah? Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi, wahai Rasulullah? Kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwasannya mereka, kedua orang tua kita, adalah orang yang paling berhak dengan kebaikan kita, terutama sang ibu. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Faqala, ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Thumma abuka. Afwan. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak dengan kebaikanku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Kemudian siapa, wahai Rasulullah? Kemudian ibumu. Kemudian siapa, wahai Rasulullah? Kemudian ibumu. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ibu. Kemudian yang keempat, thumma abu, kemudian ayahmu. Wa an Talha bin Muawiyah qala, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah, uridul jihad fi sabilillah. Faqala, a ummuka hayyah? Qultu na'am. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ilzam rijlaha fathammal jannah. Ya.
Thalhah bin Muawiyah berkata, saya datang kepada Nabi SAW, kemudian saya mengatakan, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad di jalan Allah SWT. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah ibumu masih hidup? Masih, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tetaplah berada pada kedua kaki ibumu, maka disitulah surga. Tetaplah berbakti, tetaplah di rumah mengabdi kepada ibumu, maka disitulah surga, kata Rasulullah SAW. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang tua kita bahkan lebih berhak atas diri kita dan lebih berhak atas harta kita daripada diri kita sendiri. Fa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna li malan wa walada wa inna walidi yajtahu mali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam anta wa maluka liwalidika. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, saya punya harta dan anak, dan sesungguhnya ayahku membutuhkan hartaku, menghabiskan hartaku, merampas hartaku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa ridha Allah ada bersama ridha kedua orang tua kita. Begitu juga murka Allah Subhanahu wa taala ada bersama murka kedua orang tua kita. Fan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha Rabb fi ridhal walidain wa sahatur Rabb fi sahatihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah ada bersama ridha kedua orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala ada bersama murka kedua orang tua kita. Oleh sebab itu, berbaktilah kepada kedua orang tua hingga mereka ridha kepada kita, karena ridha mereka adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan durhaka kepada orang tua hingga membuat mereka murka, karena murka mereka adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kunci kesuksesan bagi seorang anak di dunia maupun di akhirat. Fa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyumadda lahu fi rizqihi man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin memiliki usia yang panjang dan ingin rizkinya senantiasa bertambah, berkembang, maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfuh thumma raghima anfuh thumma raghima anfuh. Qila man ya Rasulullah? Alladhi adraka walidayhi indal kibar ahadahuma aw kilaihima thumma lam yadkhul jannah. Rasulullah SAW mengatakan, celaka, sungguh celaka, sungguh benar-benar celaka. Siapa dia wahai Rasulullah? Yaitu orang yang menjumpai kedua orang tuanya di usia tua, salah satu atau keduanya, kemudian orang itu tidak masuk ke dalam surga karena durhaka kepada orang tua, menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun seorang anak sudah sangat berbakti kepada kedua orang tua, sebesar apapun bakti anak kepada kedua orang tua,
tidak akan pernah membalas kebaikan orang tua. Fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walida illa ay yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang anak tidak akan pernah membalas kedua orang tuanya, tidak akan pernah membalas jasa orang tuanya, kecuali apabila anak itu mendapati orang tuanya sebagai budak, kemudian dia membelinya lalu memerdekakannya. Wa an Muawiyah ibn Saleh qala ja'a rajulun ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu faqala ya amiral mu'minin ummi ajuzun kabirah ana matiyatuha aj'aluha ala dhahri wa anhani 'alaiha biyadi wa ali minha kama tali minni aw adaitu syukraha. Faqala la lima ya amiral mu'minin li'annaka taf'alu dhalika biha wa anta tad'ullaha azza wa jal ayyumitaha wa kanat taf'alu dhalika biha wa kanat taf'alu dhalika bika wa hiya tad'ullah ayyutila umrak. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kemudian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ibuku sudah tua renta, dan saya adalah tunggangannya. Saya selalu menggendongnya dengan punggungku. Saya membungkuk di hadapannya dengan tanganku. Saya selalu dekat dengan dia. Saya selalu dekat dengan ibuku, merawatnya sama seperti ketika ibuku merawatku saat kecil. Apakah saya sudah menunaikan terima kasih kepadanya? Maka Umar menjawab, belum. Mengapa wahai Umar? Karena engkau melakukan semua itu berbakti kepada ibumu, melakukan semua itu untuk ibumu. Engkau sambil berdoa agar Allah Subhanahu wa taala segera mewafatkannya. Sedangkan dahulu ibumu merawatmu sambil berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umurmu. Aku luma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana jika kita menjumpai orang tua kita telah meninggal? Apakah masih ada kesempatan untuk kita berbakti kepada mereka setelah mereka meninggal? Hal ini dahulu pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Fa'an Malik ibn Rabi'ah qal baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ijja'ahu rajulun min bani Salimah faqal ya Rasulullah hal baqiya syai'un min birri abawayya abarruhuma bihi min ba'dihima? Faqala na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima min ba'dihima wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Ada seorang laki-laki diceritakan oleh Malik ibn Rabi'ah, ketika beliau sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah kebaikan yang bisa saya lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal? Maka Rasulullah SAW menjawab, ada. Perbanyaklah
berdoa untuk mereka, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, perbanyaklah istighfar, mintakanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuamu. Wa infadu ahdihima min ba'dihima, tunaikanlah janji kedua orang tuamu, wasiat kedua orang tuamu. Wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima, sambunglah tali silaturahmi yang tidak bisa disambung kecuali dengan kedua orang tuamu. Wa ikramus sadiqihima, dan muliakanlah sahabat-sahabat kedua orang tuamu. Wa fil haditsil masyhur an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Apabila manusia telah meninggal, maka terputus amalannya kecuali dari 3 hal: shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang saleh. Wa akhiran udzakirukum bi amrin amarana Allahu bihi fi kitabihi, fabada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi, faqala jalla wa ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna minal abrar al-barrina biwalidihim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa aqimus shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.